Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di smpinfocom.caster.fm. Iya. Dengan hostnya udah diganti-ganti lah. Dari tadi ada Pak Purwa, ada Pak Rijal. Kedengeran tuh gue ini. Sampai saja ya, Pak. Untuk sekarang kita itu akan masuk ke mata pelajaran seni budaya ya Pak ya? Seni budaya Pak, betul, untuk di kelas 8. Kelas 8, seni budaya kelas 8. Nah tolong untuk kelas 8 yang sekarang udah stay di smpinfocom.caster.fm, silakan share lagi linknya ataupun kasih informasi kepada teman kalian yang memang sekarang belum masuk ke link ini, smpinfocom.caster.fm. Oke. Di sini berjumpa kembali bersama saya Dila Syahira Sulinda sebagai host untuk mata pelajaran seni budaya di SMP Infocom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infocom Bogor, sekolah berprestasi, modern, terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Nah, oke, kita santai aja untuk sekarang, nggak usah harus serius banget. Betul, Pak. Ya, sambil nyantai, yang suka ngopi silakan sambil ngopi ya. Tapi Ada yang ngopi, Pak? boleh, ada di kelas berapa tuh ya? Kelas 8 sekarang. Kelas 8 sekarang ya. Nah, kebetulan sekarang kelas 8 Pak. Kelas 8 ya. Nah, silakan siapa namanya teh? Tuka tuh sahada. Yang suka ngopi teh. Yang sering Pak Yudi banyolin. Oh iya. Nah, ada anaknya yang suka ngopi, silakan sambil ngopi. Tapi jangan ngerokok dong. Jangan, jelas ya. Nah, untuk materi sekarang katanya Pak Purwa akan masuk ke bab berapa Pak? Sekarang masuk bab 1, bab 2, pengembangan dari materi yang sudah diberikan di kelas 7 Pak Dila. Ya, tentang tetap sih di seni budaya konsepnya masih tetap menggambar. Ada 3-4 pembahasan, sebetulnya seni rupa, kemudian ada seni musik, ya Pak ya, baik tradisional maupun modern, klasik, kemudian ada seni teater dan tari gitu Pak ya. Hanya biasanya di setiap sekolah itu hanya membahas 2 bab saja Pak. Seni murni dan seni musik gitu. Baik. Nah, tadi udah dijelaskan sama Purwa. Kalian bisa enjoy juga ya, yang lebih ditekankan mungkin sekarang adalah seni murni dulu Pak ya? Seni murni ya, seni rupa Pak, seni rupa ya, seni murni ya, menggambar ataupun melukis ya. Oke. Nah, tanpa harus panjang lebar dan apapun, silakan untuk sekarang kalian siapkan dulu medianya, entah itu misalkan kalian harus ngerekam ataupun harus mencatat, tulisnya berarti harus disiapin ya. Teh manis apa segala macam. Harus siapin dulu, santuy men. Santuy dulu. Nah, tanpa harus panjang lebar, silakan saya kasihkan mic-nya ini ke Pak Purwa. Makasih Pak. Jangan Pak. Jangan. Ya. Kita Katanya dikasih Pak. Kita bareng. Saya kira dikasih, saya mau pulang. Tanpa harus panjang lebar, silakan waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Pak Purwa menjelaskan materi yang harus dijelaskan kelas 8 di seni budaya ini. Baik, sini. Baik para siswa kelas 8, berjumpa kembali bersama saya Purwa Kusuma. Tentunya kalian sudah pernah melihat di kelas 7 dulu ya. Kangen nggak pada kita semua ini di seni budaya, Badila ya? Yoi, kita juga sangat kangen kepada kalian tentunya. Mudah-mudahan di era pandemi ini segera berakhir ya Pak ya. Amin. Dengar-dengar sih di bulan Desember ada uji coba gitu Pak untuk masuk kembali ke sekolah gitu. Jadi satu kabar baik bagi kita. Ya kita senantiasa berdoa tapi tetap jaga kesehatan. Waspada, tetap jaga kesehatan dan berdoa tentu saja ya Pak ya. Nah, oke, begitu kita masuk ke materi seni budaya nih di kelas 7. Kalian tentunya sudah banyak diberikan materi-materi tentang pertama seni rupa, teknik menggambar. Jadi begini Pak Dila, ada satu kebiasaan nih pada saat SD. Kalau misalkan guru SD-nya, ayo sekarang anak-anak menggambar bebas,
pasti yang ada di benak mereka tuh gunung. Dua. Sawah. Gunung sawah. Matahari di tengah. Ah. Dikasih awan. Iya. Ada angka 3 balik. Gitu, Kak. Terus tiba-tiba ada jalan tuh dari tengah tuh, entah kemana nembusnya, nanti kita Ciseeng juga apa? Ciseeng. Nah, bisa jadi atau kemanapun juga. Nah, konsep itu, mindset itu di SMP ini harus dirubah, Pak. Nah, harus ada pengembangan. Kebetulan kan Mbak Dila sendiri juga mengajar di seni budaya di kelas 9, Pak ya. Ya tentunya kita sudah sangat linier, Pak ya, satu sama lain. Nah, seni rupa ini, Pak, terbagi memang dari beberapa penggolongan lain. Itu ada seni rupa terapan Nusantara. Apa itu seni rupa terapan Nusantara? Kalau di bahasa Sunda ke nama seni anu nerap, gitu. Nu aya di Nusantara. Nusantara itu apa? Yaitu ya dari Sabang sampai Merauke, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan ada lagunya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, itulah keragaman budaya kita, itulah banyak seni-seni terapan Nusantara yang menerap yang ada di masyarakat di Nusantara ini. Dan kalau misalkan bukan kita yang tidak merawat, menjaga dan melestarikan, contohnya itu banyak budaya-budaya kita atau hasil terapan Nusantara itu dicaplok oleh bahkan dicaplok oleh diakui oleh negara Malaysia. Nah, itu dia. Tentunya kan ini menjadi tugas siswa ya untuk kelas 8 nih, supaya kalian bisa menjaga itu. Kemudian juga di seni rupa juga ada beberapa penggolongan, itu seni 2 dimensi atau Dwimatra, Pak ya. Dwimatra itu adalah yang bisa dilihat dari depan dan belakang. Contohnya apa? Lukisan. Kan kalau dari samping nggak kelihatan, Pak, itu lukisan. Samping kiri apalagi belakang gitu. Dan yang selanjutnya adalah Trimatra. Trimatra itu adalah seni rupa 3 dimensi, ya contohnya seperti patung, kemudian patung arca sama aja ya, Pak. Nah, kira-kira guci lah ya, guci dan lain sebagainya. Dan seni kriya, Pak. Nah, itu yang paling menarik. Seni kriya itu adalah seni yang menitik beratkan kepada fungsi ya. Seperti ini nih, meja, kursi, kan itu masuk ke dalam fungsi gitu. Nanti kita bisa belajar tentang itu. Hanya di bab 1 ini kita masuk kepada teknik menggambar, Pak. Menggambar. Jadi begini, setiap manusia itu memiliki 2 otak. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih kepada hal-hal yang bersifat eksak, ya, hitungan, membaca, ilmu pengetahuan, matematika, IPA dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh otak kiri. Sementara otak kanan itu adalah lebih kepada imajinasi. Bukan apa teh kata kalau di YouTube mah bacang. Bukan begitu. Ya, artinya imajinasi kita, kreativitas kita itu dikembangkan melalui otak kanan. Nah, itu jadi ada 2 hal yang sebagai penyeimbang luar biasa. Itulah salah satu kebesaran Tuhan ya, Pak ya, menciptakan anugerah kepada kita sebagai manusia, dan kita ya selayaknya harus bisa mensyukuri hal tersebut. Dan seni budaya ini lebih dipengaruhi oleh otak kanan, Pak ya. Iya, betul. Jadi lebih kepada imajinasi, kemudian lebih kepada daya hayal dan lain sebagainya, mimpi dan lain sebagainya. Saya jadi ingat kata-kata Andrea Hirata, Pak. Jadi ketika si tokoh Ara, kalau kalian membaca tetralogi Laskar Pelangi, tokoh Ikal itu pernah berbicara, bermimpilah maka Tuhan akan membeluk mimpi-mimpimu. Jadi ya, mimpi itu adalah salah satu doa ya, Pak ya, doa yang nanti akan bisa datang insya Allah kepada. Tapi gini, Pak, kalau ngomong-ngomong soal mimpi katanya, Pak ya, kalau mimpi itu kan lebih identik dengan tidur. Jadi kalau misalkan kita pengen mimpi itu terwujud, berarti harus banyak tidur, benar nggak, Pak? Salah, Pak. Salah ya. Mimpi itu analogi daripada apa, keinginan atau niat atau semangat atau apa ya, motivasi keinginan gitu. Kalau mimpi tidur mah kadang-kadang macam-macam, Pak, semrawut gitu. Tapi ya memang ada juga
mimpi yang dalam keadaan tidur itu sebuah alamat atau apa segala macam. Bahkan yang sudah ilapat. Bahkan kalau yang sudah yang sudah akil balik mah kadang-kadang membahasnya gini berbeda. Tapi ya memang ini satu juga pendidikan. Oke, betul. Jadi gini, konsep sekarang ini masuk ke dalam konsep menggambar, Pak. Konsep menggambar bagi kelas 8 itu sudah masuk ke dalam konsep menggambar model. Model, ya. Model, Pak ya, jangan salah. Kalau mulus itu modal, Pak. Ya, menggambar model itu ya memang kita harus tahu objek apa gitu. Model itu kan objek seperti ini, apa ini Pak namanya? Penguin atau boneka ya. Dari mana? Yang jelas bukan celengan ini ya. Jadi kita harus bisa melihat, memperhatikan nih model seperti ini kita gambar semirip mungkin. Nah, itu adalah model. Atau bisa juga bentuk dalam hal bentuk-bentuk lain baik kubistis, silindris. Kubistis itu biasanya yang kotak dan lain sebagainya. Kemudian yang silindris itu bentuk-bentuk seperti guci, keramik dan lain sebagainya. Atau bentuk bebas. Bentuk bebas itu tapi tetap perpaduan dari berbagai model gitu. Kita sudah ajarkan di kelas 7 dan di kelas 8 ini kembali diulang kembali. Tadi sudah disampaikan di materi kelas 7 bahwa ada unsur-unsur menggambar model gitu Pak. Yang pertama itu garis ya, garis juga melambangkan identitas gitu Pak ya. Oh ya Pak, begini, zaman dahulu sebelum zaman purba, sebelum mengenal tulisan, orang-orang dahulu itu zaman Pithecanthropus erectus, itu sebelum mengenal tulisan dia menggunakan media gambar sebagai alat komunikasi ya, Pak. Betul. Kan suka ditulis tuh di gua-gua dan lain sebagainya. Nah itu. Sampaikan tadi itu adalah sebuah media atau alat informasi ya gitu. Sejak zaman sejarah barulah zaman mengenal tulisan, baru nanti ada tulisan pahlawan dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur yang harus dipahami dalam menggambar itu adalah garis, Pak ya. Garis bidang, bentuk, warna, tekstur, terus konfigurasi gelap terang, warna. Nah, kalau misalkan jeruk warnanya apa sih biasanya? Ungu. Salah. Salah ya. Ya, hitam. Yang jelas kalau tidak orange ya kuning. Hijau juga yang mentah Pak. Hijau yang mentah juga ada. Ya, silakan aja makan Pak. Kalau itu. Bentar Pak, gue ngomong mengenai tentang gambar model gitu Pak. Nah jadi buat kalian nih, kenapa kita ataupun Pak Purwa ataupun saya mau mengajarkan gambar model. Jadi maaf nih, kalau misalkan di antara kalian nanti ada yang kurang misalkan nanti di masa depan misalkan Pak, ada yang kurang baik dalam masa depannya ataupun gimana, susah cari kerja lah atau gimana. Nah zaman sekarang itu tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang menggambar karikatur orang. Misal betul. Buat hadiah ulang tahun. Betul. Zaman sekarang kan ada, kirim aja fotonya. Nanti digambarin karikatur orang tersebut semenarik mungkin. Nah, itu kan bisa menjadi modal nilai tambah ya. Pendapatan. Tetap akhirnya di finansial juga. Betul Pak. Kita memiliki keahlian, punya pengembangan di bidang keahlian menggambar misalkan ya. Kalau kalian senang menggambar, seni lukis itu tidak ada bandrolnya, Pak. Betul. Tidak ada bandrolnya. Jadi tidak seperti kita beli Pepsodent di supermarket atau tidak bisa beli. Apa nih brand ya. Kita kan nggak endorse. Ya? Kita nggak endorse, nggak masalah. Ini untuk pembelajaran saja. Oh ya, saya tadi sebut ini ya. Saya sebut nit ya, begitu. Teknik gitu. Terus seperti rokok gitu. Itu kan ada bandrolnya. Sementara kalau untuk lukisan atau seni lukis itu tidak ada bandrol, Pak. Jadi misalkan para tokoh-tokoh lukisan yang sangat terkenal di dunia dan kaya raya itu di Indonesia itu sebetulnya banyak Pak. Ya, contoh Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci kan itu masih polemik sampai sekarang hasil karyanya Mona Lisa ya. Dia masih polemik, masih diperbincangkan apa sih sebetulnya Mona Lisa itu? Siapa sebetulnya Mona Lisa itu?
Jadi sampai saat ini pun juga, dan harganya Pak luar biasa, nggak kebeli kita. Ya. Beneran nggak kebeli aja, ampun para lu gitu ya. Kemudian kalau Bapak misalkan atau kalian misalkan lihat di kebun raya tuh di pintu 2 Pak Ya, betul. suka ada kan ya para pelukis pelukis jalanan dan bisa menitipkan foto. Nah, itu adalah salah satu bentuk gambar model Pak. Betul. Terus saya satu lagi Pak, pernah ada pengalaman mengenai tentang para pelukis. Jadi kan saya dulu ketika pas beres SMA, saya pernah ke ISBI. ISBI apa Pak? Di Bandung, yang Institut Seni Budaya Indonesia. Oh, dulu ada. kan namanya STSI. STSI ya. ASI, awalnya ASI, STSI, sekarang namanya ISBI. Saya tadinya mau kuliah di situ Pak, mau kuliah di situ. Kenapa tidak Pak? Nih ya, finansial lah intinya saya. Nah, ketika pas saya masuk ke ISBI tersebut, ada beberapa orang yang memang kata saya tuh, ini orang rambut gondrong, yang misalkan pendek, compang-camping segala rupa, itu sambil ngopi ngerokok segala rupa, tapi dia tuh sambil ngelukis. Di trotoar, sambil ngelukis. Saya kira tuh orang ngapain sih? Ya, bener nggak Pak? Di pinggir jalan sambil ngerokok compang-camping segala rupa, kok dia sambil ngelukis? Kirain saya apa ya? Saya ngemis lah atau apa. Ternyata pas teman saya ngomong, dia tuh seorang mahasiswa. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi seorang pelukis ataupun penyanyi segala rupa lah, pokoknya yang mengenai tentang seni budaya. Jadi dia tuh nggak harus diplot penampilan tuh seperti ini. Oh, jadi don't judge a book by the cover. Buktinya ya seperti itu. Jadi kita salah mata bisa menipu Pak ya, padahal dia punya keahlian khusus, bahkan mahasiswa loh itu. Nah, itu dia. Dan yang pas terakhir dilihat itu hasilnya itu wah gila sih. Itu hasilnya kayak seperti ya itu mahasiswa yang lebih menitik beratkan pokok-pokok daripada seni model, gambar model. Bener kan ada garisnya yang benar-benar lurus lah, misalkan seperti itu. Jadi pas dilihat tuh enak jadi tentunya hal itu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan Pak ya. Jadi kita juga harus tahu teknik-tekniknya, kelenturan-kelenturan tangan kita, pembiasaan juga dikerjakan dengan hobi Pak ya. Kalau biasanya kalau dikerjakan dengan hobi sih apapun yang dikerjakan itu kadang-kadang tidak mengenal waktu ya karena hobi seperti itu. Dan satu hal lagi, memang dalam keahlian melukis itu kadang-kadang bisa memberikan nilai tambah seperti Bapak bilang tadi, nilai tambah. Misalkan kalian juga punya order bikin apa dan lain sebagainya. Dan di kita juga kan Pak, di masing-masing kelas kan ya, nah, masing-masing kelas 7A, 7B, 7C, 7D atau kelas 8 itu adalah kamar mereka. Silakan, mereka kan diberikan kebebasan gitu ya untuk membuat satu mural, tulisan di dinding dan lain sebagainya. Daripada vandalisme di luar, ekspresikanlah di situ. Jadi ya memang kita memberikan di Infocom ini memberikan kebebasan, keleluasaan. Bahkan tadi Pak Yudi sampaikan bahwa seni melukis itu atau melukis ini adalah salah satu bentuk analog, kemudian nanti akan dipadukan katanya Pak dengan IT atau di teknologi gitu. Desain grafis gitu ya. Desain grafisnya, betul, kebetulan di kita kan ada ekstrakurikuler di bidang IT, nah, seperti itu. Nah, luar biasa sekali itu Pak pada seni melukis itu. Nah, intinya jadi model itu kan banyak Pak. Di alam raya ini banyak sekali model yang senang mau menggambar model flora itu tumbuhan. Nah, yang pelukis Indonesia yang terkenal yang sering menggambar pemandangan atau tumbuhan itu adalah Basuki Abdullah ya. Kemudian yang ada ekspresionisme seperti Avandi almarhum. Nah, kemudian banyak pelukis-pelukis lain yang memang diakui oleh dunia. Bahkan Presiden Soekarno juga, presiden pertama negara Republik Indonesia ini, sangat mengagumi lukisan-lukisan dari Raden Saleh ya. Raden Saleh, dan memang lukisan-lukisannya sangat luar biasa. Itu
Jadi keahlian melukis atau menggambar itu jangan disepelekan. Terus Pak, ada sedikit ya. Tadi kan ngomong-ngomong lukisan itu Pak ya. Nah, saya pernah pengalaman di Blitar. Blitar Jawa Timur Pak. Tempat Museum Soekarno. Di sana ada. Oh iya. Museum Soekarno. Katanya ada lukisan Soekarno. Kalau misalkan itu ya kita lamun cek Sunda mah kawenehan Pak. Kawenehan. Jadi kebetulan lah mungkin ya. Si lukisan itu bisa ngedit. Oh begitu. Ada lukisan Soekarno di Museum Soekarno katanya kalau berarti kita yang lihat lukisan tersebut ngedit itu untung gitu katanya Pak. Jadi mitos lah intinya. Mitos. Nah tapi kan itu pasti lihat lukisannya memang benar-benar mirip sekali Pak istimewanya. Nah itulah kadang-kadang persepsi atau kalau seseorang memiliki keahlian melukis, kadang-kadang di sudut pandang yang lain gitu loh. Jadi berbeda gitu Pak. Kadang-kadang si bola mata itu ketika kita memang melihat ke sisi ini seolah-olah mengikuti begitu. Nah terlepas mitos atau tidak itu berarti memang sudah sangat luar biasa ya pelukisnya tersebut. Nah seperti itu. Jadi intinya di seni rupa ini kita belajar nanti seni rupa terapan Nusantara ke depan Pak ya. Kemudian seni murni itu adalah seni lukis Pak ya, kemudian seni pahat, bahkan nanti kita bisa menyablon Pak. Menyablon, kemudian memadukan warna, nanti warna ada 3, primer, warna sekunder, dan warna tersier gitu. Nanti kita bisa pelajari lebih jauh tentang itu. Sebetulnya sih masih ada pembahasan lagi nih di materi kelas 8 ini, hanya memang waktu terbatas. Saya sudah bawa ini Pak, ini nih. Nanti ya. Ini apa ini? Kalau dilihat bentuknya piano ini Pak ya? Gitar Pak. Oh gitar. Nanti bisa kita nyanyi bersama kembali. Bapak Dila ini pernah juga mengikuti Indonesia Idol gitu. Gagal ya. Iya, tapi suaranya sangat luar biasa. Silahkan lihat di channel YouTube-nya ketika beliau bernyanyi. Suaranya luar biasa. Ya. Jadi ya materi seni rupa ini untuk ini nanti dicukupkan dulu sampai di sini. Nanti Pak Fadila ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan perihal seni rupa dan lain sebagainya, nanti bisa di chat langsung atau japri ke saya, atau nanti yang belum bisa mengakses siaran radio ini bisa dilihat di Speakom TV ya Pak ya, channel YouTube seperti itu. Dan untuk kalian yang semangat, tetap jaga kesehatan, insya Allah kita akan segera bertemu. Begitu Pak ya. Sangat menarik ya tadi perbincangan ya Pak Purwa yang memberikan materi ke kalian. Kita sambil berbincang, terus juga ada banyo segala rupa ya, mohon dimaafkan karena memang ya santai lah ya Pak ya. Kita santai aja untuk materi ini ya. Untuk materi tadi semoga kalian mengerti ya, semoga kalian mengerti yang Pak Purwa sampaikan, dan nggak bosan ya, karena kalau seni bosan ya udah bubar ya. Ya. Baik, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya mungkin Pak ya. Ya. Nah untuk materinya dan lain-lainnya kita coba sekian. Semoga kalian tetap jaga kesehatan di rumah, jaga pola tidur, pola makan segala rupa, dan jangan lupa attitude kalian di rumah harus seperti halnya kalian di sekolah ke orang tua ya. Jangan sampai ngelawan segala rupa yang mau ya. Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh.